Ya, oke guys, ya kembali lagi ya bersama gua di ARM Vlog ya guys. Oke, hari ini gua rencananya akan bimbingan ya guys. Anjay. Ya, akan bimbingan gitu kan. Soalnya gua bentar lagi mau wisuda, insya Allah doakan aja ya kan guys ya. Doain banget gitu kan. Tapi sebelum itu kita reading dulu bentar. Karena tadi ada trouble di kampus gua gitu kan. Jadi kita reading dulu. Oke, gue udah siap. Ntar. Gue langsung dari sini ya guys. Uhuy. BTW, gue kali ini ngevlognya. Kalian jangan ngetawain ya anjir. Lu bisa ngeliat muka jelek gue anjay. Oh ya, kemarin kan waktu itu gua bikin stiker gitu kan ya, biar bisa dibagiin ke teman-teman gitu kan. Tapi tengok nih hasil stikernya anjir. Nih. Nampak kagak? Oh ya, bagi kalian yang belum subscribe ya kan, silakan gitu di subscribe channel gua gitu. Bantu gua untuk mengembangkan channel gua ini untuk kedepannya gitu kan guys. Ya. Lagian ini juga baru pertama kali nih gua ngevlog menggunakan motor, terus kameranya depan gini seperti ini gitu. Kali ini gua cuman bahas yang nggak penting gitu kan ya, bukan yang nggak penting gitu kan, yang sering ditanyain gitu di channel gua gitu kan ya. Wait. Kali ini gua akan belajar pede gitu di depan kamera gitu kan guys ya. Masa iya diwali kamera aja terus kan. Biasanya kameranya di sini gua taruh gitu guys, di sini. Nah, jadi kali ini gua akan mencoba untuk ngevlog tapi kameranya dari depan ke gua gitu. Oh ya, hari ini gua akan riding arah ke Lumin gitu guys. Kenapa ya? Gua pengen jalan-jalan aja gitu kan arah ke Lumin gitu. Soalnya di sana arah Pasaraya tuh macet gitu guys. Jadi gua nggak bisa macet-macet siang-siang gini. Ya sih, gua lengan panjang ini, lengan panjang, terus gua pakai sarung tangan juga gitu kan. Ya tapi kalau panas tetap terasa gitu guys. Iya. Bentar. Ini kayaknya goyang. Maklum, baru pertama nyobain facecam nih. Facecam deh. Oh ya, btw kali ini gue juga menggunakan mic terpisah gitu kan. Kenapa ya? Karena gue ingin belajar mengembangkan audio gitu kan, biar tidak bunyi kresek bukan apa, tapi yang noise gitu lah guys gitu kan.
Oh ya, ini gua belum terpasang anjir. Ntar kalau kena razia nih kena gua ini. Oh ya guys, gue akan membahas satu permasalahan gitu kan. Bang, gue pengen bikin YouTube gitu kan, tapi gue nggak tahu kontennya gimana gitu. Nah nih, ini gue saranin gitu kan guys, bagi teman-teman yang di luar sana yang pengen coba menjadi pemain YouTube gitu kan, ya kita kalau pemula itu jadi pemain YouTube aja dulu gitu kan guys. Kita bukan YouTuber gitu kan ya. Apalagi yang terkenal bukan. Gua aja jalan nggak ada orang yang kenal anjay. Yang kenal cuma adik gua, bapak gua, emak gua, adik gua lagi, teman gua gitu yang dekat gitu kan. Aduh. Ini jangan lupa untuk di subscribe ya guys. Jangan lupa nih. Gua hari ini bawa tas ya. Ini bawa tas, bawa laptop. Soalnya kan sepulang ini gua akan bimbingan gitu di kampus gitu kan. Iya. Yeah. Oh ya, kita kembali lagi ke permasalahannya. Permasalahan tadi itu kan, bagi teman-teman yang ingin membuat video di YouTube terus diupload di YouTube gitu kan. Kalian kuasai aja gitu skill kalian atau hobi kalian gitu kan. Terus kalian videoin gitu, terus kalian tambah-tambah gitu sedikit efek atau sound gitu kan. Tapi kalian pelajari dulu gitu sound apa yang bebas copyright gitu kan di YouTube gitu. Soalnya ada beberapa hal penting gitu yang diperhatikan dalam YouTube. Kalau misalnya kita copyright gitu kan, yang pertama video kita bisa diklaim orang. Ya, itu pertama, diklaim orang. Terus parahnya video kita itu ntar di take down sama orang gitu, sama satu pihak gitu kan. Gue juga nggak paham sih soal itu, tapi yang gue pahami dasarnya gitu kan guys ya. Lagian gue juga belajar gitu, sama-sama belajar. Nah, bagi kalian yang sudah ngebuat videonya terus udah diotak-atik lah gitu kan guys, langsung aja gitu upload ke YouTube gitu. Tapi sebelum diupload nah guys, kalian terus pelajari gitu kan, apa sih yang harus diperhatikan sebelum ngupload video gitu kan, seperti kualitas video gitu kan. Terus apa ya, sesudah kualitas gitu, tag gitu ya tag video gua gitu kan. Tag video topiknya ya. Tag video topik itu apa, misalnya gini, gua reading gitu kan, ngebahas hal-hal umum, pertanyaan gitu teman-teman gua gitu kan ya. Wajah goyang. Jadi setelah kalian pelajari soal cara menguploadnya gitu, terus mengambil musik dari YouTube atau dari situs lain gitu kan, kalian juga harus belajar bagaimana cara pengambilan video gitu guys. Ya meskipun kita otodidak gitu kan ya, yang penting kita belajar aja gitu ya. Lambat-lambat gitu guys ya. Gue juga paham gitu kan, gue kualitas video gue pun nggak bagus-bagus amat gitu anjay. Nah yang selanjutnya gitu kan guys, kalian tuh harus pede deh. Harus pede ngomong, terus anjay batuk gue. Harus pandai ngomong, terus apa ya, kalian tuh pokoknya intinya harus pandai ngomong kalian gitu guys. Soal kalian di depan kamera atau di belakang kamera itu urusan belakangan nanti kan. Kalau misalnya kalian sudah berani untuk berbicara gitu di depan umum, nah kalian baru bisa nge-facecam gitu kan ya. Hari ini kita udah di jembatan bypass gitu kan guys. Kita mau arah ke BIM dulu gitu kan. Kita riding bentar gitu. Oh ya, kali ini gue letak kamera depan ini ya guys, depan muka gue ini gitu kan. Nah, biar nampak kalian muka gue anjay. Terus kenapa gue letak di sini? Ya pertama gue eksperimen, coba letakin kamera di sini gimana hasilnya gitu kan. Terus hasilnya goyang apa enggak gitu. Ntar kalau goyang, video selanjutnya gue akan taruh kamera tuh nanti di belakang ini guys, di belakang ini lah pokoknya gitu kan. Jadi
di batok kelapa ini, batok kelapa. Di batok motor gua gitu, di kepala motor gua gitu. Ya pokoknya itulah guys. Dan gua pun nyaranin gitu kan bagi kalian yang sudah nonton gitu. Kalau ada pertanyaan atau kritikan atau saran gitu kan, tulis aja di komentar guys, di komentar. Enggak, gua nggak minta bayar gitu kan, soalnya masukan kalian itu membangun banget buat gua gitu kan. Ya. Oh, mana ya, gua pun belum menemukan satu titik terang gitu, ciri khas gua. Yang penting gua sendiri aja masih belajar gitu guys. Jadi ya kalian tuh harus berfokus sama titik tujuan kalian gitu. Misalnya kalian mau main YouTube gitu, kalian mau buat apa, buat misalnya dokumentasi pribadi gitu di YouTube kan. Bukan pribadi, dokumentasi buat kalian sendiri, tapi boleh dilihat sama orang lain gitu. Nah, yang kedua, sebagai penyimpanan video-video yang kalian buat gitu kan guys. Soal subscriber gitu kan, kalian bisa nanti ngepromosoin soalnya kalau soal subscribers kalian bisa ngepromosin gitu guys. Dan yang kedua, view atau orang yang menonton video kalian jangan takut gitu. Misalnya video kalian sepi gitu kan, ya mau gimana lagi gitu kan, orang masih belum kenal sama kita. Namanya seperti gua gitu kan, yang nonton video gua palingan 10, 20, 30, 50 aja udah syukur aja. Intinya gitu, kalian tuh harus percaya diri, terus tanamkan ke diri kalian itu tekad kalian tuh apa untuk buat video ini gitu kan guys, buat video di YouTube maksud gua. Gue bahas apa lagi ya, gue juga bingung gitu. Oh ya, sebelum kalian terjun nge-YouTube gitu kan guys, kalian tuh harus pelajari gitu peraturan-peraturan dan skema-skema YouTube gitu kan guys. Ya seperti cara daftarnya gitu kan, terus identitasnya, terus ya alamat-alamatnya, yang inti-intinya aja gitu guys. Kalian harus pelajari dulu. Ntar kalau misalnya kalian udah paham gitu kan, ya udah kalian lanjut aja gitu kan. BTW gue selama ini nge-YouTube kan guys, yang pertama karena gue tuh sering riding gitu kan, sering bawa motor gitu ya. Yang kedua, gue juga bingung gitu kan cari apa media penyimpanan yang terbaik gitu kan udah gue bilang tadi sebelumnya, sebagai penyimpanan video gitu kan, tapi bisa lihat orang gitu. Oke, mungkin sampai di sini dulu video gua. Video ngevlog gua kan. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe di bawah. Terus terima kasih yang sudah mengklik video gua. Dan sampai jumpa di video vlog gua selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sampai jumpa.